wal ilmu bi fardiyatiha, wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, wasatru bima yasturu bihi launal basyarati li jami'i badanil hurrati illa al-wajha wal kaffain, wal ilmu lan ngawerni ngerti bi fardiyatiha kelawan kewajibannya sholat. Artinya termasuk daripada syarat sahnya sholat, orang tersebut harus tahu bahwa sholat ini hukumnya wajib. 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib, fardu, dan tingkat kefarduannya adalah fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Harus tahu, baik di situ orang tersebut adalah orang yang bodoh atau orang yang tahu. Kalau tahu jelas, ketika ingin sholatnya sah, maka dia harus tahu bahwa ini hukumnya wajib. Wa alla ya'taqida lan yen toh ora nekodaken sapa wong, sapa musolli, fardhon ing kefarduan siji, min furudiha saking pira-pira fardune salat, ora nekodaken sunnatan ing sunnah. Termasuk di antara syarat sahnya sholat lagi adalah dia tidak mengiktikadkan bahwa satu fardu dalam sholat itu sunnah. Contoh gini, artinya satu fardu tersebut adalah fardu yang muayyan, seperti rukuk. Rukuk itu kan fardu, rukun ya, fardu dengan rukun itu sama. Tidak mengiktikadi bahwa rukuk hukumnya sunnah. Sujud juga demikian, sujud itu fardu, rukun min arkanis shalah. Syarat sahnya sholat tidak mengiktikadi bahwa fardu tersebut itu sunnah. Kalau dia mengiktikadi bahwa rukuk itu sunnah, atau sujud itu sunnah, atau membaca takbir itu sunnah, maka sholatnya tidak sah. Tidak boleh mempunyai etikot demikian. Nah, di dalam masalah la ya'taqid fardhon min furudiha sunnatan, ada beberapa tafsil seperti ini. Ada 5 tafsilan. Yang pertama, idza taqada anna fardhan muayyanan min furudiha sunnatan fala tasihhu sholatuhu. Yang pertama, ketika mengiktikadi bahwa satu kefarduan yang muayyan, contoh rukuk itu fardu, rukuk atau sujud itu fardu muayyan. Ketika diiktikadi bahwa rukuk itu hukumnya sunnah, tidak sah sholatnya. Atau ketika mengiktikadi bahwa sujud hukumnya sunnah, tidak sah sholatnya. Tasyahud akhir hukumnya sunnah, tidak sah sholatnya. Atau dia mengiktikadi bahwa membaca Fatihah itu hukumnya sunnah, bukan fardu, tidak sah juga sholatnya. Makanya musolli harus tahu tentang fardu-fardunya sholat. Dari mulai takbir, niat, takbir sampai salam harus tahu. Jadi kalau mengiktikadi satu fardu yang ditentukan, contoh rukuk atau sujud atau Fatihah itu sunnah, maka sholatnya tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketika seseorang mengiktikadi bahwa semua af'alis shalah itu hukumnya fardu semua. Pokoknya orang ngerti di sing fardu di sing sunnah. Pokoknya tak lakoni kabeh sing dipelajari, sing jarep ustaz diulangaken tak lakoni kabeh mulai takbir sampai salam nang ruku ya tak waca tasbih. Nang sujud ya tak waca tasbih. Doa tak waca kabeh langsung tak tinggal. Karena nyong doa iktikad kabeh niku fardu. Padahal kan di dalam sholat tidak semuanya fardu. Iftitah itu kan sunnah. Membaca ta'awud sunnah. Membaca amin hukumnya apa? Sunnah. Membaca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Membaca subhana rabbiyal azim di dalam rukuk hukumnya sunnah. Tapi ana wong pokoknya sedang lakoni kabeh kuwi fardu kabeh. Wajib kabeh. Makanya lakah tertinggal. Jadi usah diulangi bahwa ketika rukuk maca ping 3 tak waca kabeh. Kalau dia mengiktikadi bahwa semua yang dia lakukan, yang dia kerjakan atau af'alus shalah yang dia kerjakan adalah fardu, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya apa? Tetap sah. Jelas ya? Jadi kalau menentukan satu fardu, oh kira sunnah ora sah, rukuk sunnah ora sah. Kalau mengiktikadi semuanya fardu, berikut yang sunnah juga dikatakan fardu, sholatnya sah. Yang ketiga kebalikannya, ketika mengiktikadi bahwa semua af'alus shalah, semua pekerjaan dalam sholat itu hukumnya sunnah. Takbir sunnah, iftitah sunnah, ta'awud sunnah, bismillah sunnah, fatihah sunnah, rukuk sunnah, sunnah kabeh ora sah salate. La tasihhu sholatuhu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia punya i'tikad. I'tikadnya semacam ini, tidak ditakyin. Di dalam sholat ada kefarduan dan ada kesunahan. Dari mulai niat takbir sampai salam itu ada fardu dan ada sunnah. Kemudian ditanya, sing wajib sing sunnah endi? Yang orang ngerti. Pokoknya dalam sholat ada fardu ada sunnah borong kabeh. Dia mengiktikadi bahwa di dalam sholat ada kefarduan dan ada kesunahan. Maka bagaimana hukumnya? Dia tidak membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Tapi dia punya i'tikad bahwa di dalam sholat ada kefarduan dan ada kesunahan. Wis i'tikadnya kayak gue. Rukuk wajib apa sunnah? Pokoknya yang jelas sholat ana wajib ana sunnah. Yang orang ngerti disebut pokoknya tak lakoni kabeh. La yumayyiz bainahunna. Pokoknya ana fardu ana sunnah tak lakoni kabeh. Nyong tuh etikot seperti itu. Tidak menentukan bahwa ini fardu ini sunnah. Pokoknya dalam sholat ada yang fardu ada yang sunnah wis ngono bae. Bagaimana hukumnya? Ketika memang dia orang ami itu orang yang tidak belajar, bukan thalib ilmi, bukan thalibul ilmi, bukan santri lah ya, wong gelandangan lah. Salatnya sah ketika dia punya etikot demikian. Fatasihus shalah in kana amiyan. Salat kalau dia memang orang bodoh, orang nggak tahu, maka salatnya sah. Kalau orang alim bagaimana? Sudah tahu, orang yang alim, maka menurut Imam Ibn Hajar tetap sah salatnya. Bahwa dia mengiktikadi di dalam sholat ada fardu, ada sunnah, tapi dia tidak menentukan mana yang fardu, mana yang sunnah. Pokoknya dilakoni kabeh. Kalau orang alim, Imam Ibn Hajar tetap sah, sholatnya sah. Yang menurut tidak sah. Siapa itu alim, siapa itu ami? Dalam Bushrul Karim dijelaskan, al-alimu man ishtaghala bi talabil ilmi. Orang yang sibuk dengan mencari ilmu, santri, zamanan, di satu zaman, satu waktu, yang mana di zaman tersebut taqtadi al-adatu ayyumayyiza bainal fardhi was sunnah. Di dalam zaman tersebut dia menuntut ilmu
dia nyantri, secara umum wong anggar nyantri semuanya tahun yang ngerti di fardu di sunnah. Sekarang mungkin anak santri di pesantren belajar pertama Safina sudah tahu. Oh berarti sing fardu semono sing sunnah kan seperti itu. Di Safina kan sudah ada al-ab'ad, sunnah ab'ad, sunnah hayat kan dijelaskan. Furudus atau arkanus sholati sab'ata asyara kan dijelaskan. Artinya terus apa lu ngerti, oh berarti dikatakan dia alim. Meskipun mondok cuma seminggu, tapi dia tahu bahwa dia dikatakan hadza alimun. Alim dalam bab ini maksudnya. Dalam bab bagaimana ketika dia punya i'tiqad dalam sholat ada fardu ada sunnah, tapi dia tidak menentukan mana yang fardu mana. Pokoknya nyone kodakan ana wajib ana sunnah wis. Kalau ternyata dia alim tetap sah sholatnya menurut Imam Ibnu Hajar. Khilaful Ramli. Yang terakhir, idza taqada, ketika dia punya i'tiqad anna ahada furudis sholati sunnatun, bahwa ada salah satu daripada fardunya sholat yang sunnah, tapi walam yu'ayyinhu, dia tidak menentukan. Pokoknya di antara fardunya sholat ana sing sunnah. Sing sunnah apa ya? Pokoknya ana sing sunnah. Pokoknya untuk itu ana sing sunnah. Ya apa sunnah apa? Dia tidak menentukan yang mana. Kalau ditentukan rukuk, sujud itu kan jelas tidak sah. Tapi dia lam yu'ayyinhu. Tapi dia punya i'tiqad bahwa ada salah satu daripada fardunya sholat, dia mengiktikoti bahwa itu adalah sunnah, maka tetap sah sholatnya. Tasihhu sholatu. Jadi ada 5 gambaran, 5 macam. Yang pertama, idza taqada anna fardhan muayyanan min furudiha ka ruku'in sunnatan la tasih. Idza taqada anna jami'a af'ali shalah furud fatasih. Yang ketiga, idza taqada anna jami'a af'ali shalah sunnah ya, fala tasihhu sholatuhu. Yang keempat, idza taqada anna fis sholati furudhan wa sunanan walakin la yumayyizu bainahunna tasihhu sholatuhu in kana amiyan. Fa amma idza kana aliman fatasihhu inda al-Imam Ibnu Hajar khilafat al-Imam Ar-Ramli. Yang kelima, idza taqada anna ahada furudis shalat sunnatun tapi walam yu'ayyinhu sahhat sholatuhu. Jelas ya? Itu pembahasan daripada la ya'taqid anna alla ya'taqida wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, karena itu termasuk bagian daripada syarat sahnya sholat. Wasatru lan nutupi, tegese nutupi aurat. Oleh nutupi bima kelawan perkara yasturu kan nutup sapa wong bihi kelawan ma nutupi launal basyarati ing warnane kulit. Li jami'i badanil hurrati, maring sekabehane badane wong wadon merdeka, illal wajha, angin wajah, wal kafaini lan efek-efek loro. Ini termasuk bagian daripada syarat sahnya sholat yang terakhir. Di antara menghadap kiblat, menutup aurat, Islam, masuknya waktu, Islam, tamyiz, tahu tentang kefarduan sholat, dan yang terakhir adalah menutup aurat. Menutup aurat itu termasuk
min khosa'isi hadhil ummah, termasuk daripada kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib menutup apa? Aurat. Umat terdahulu belum diwajibkan atau tidak diwajibkan malah. Di zaman Bani Israel, satu dengan yang lain biasa melihat aurat yang lain biasa. Cara adus bareng udah biasa. Karena tidak ada kewajiban menutup apa? Aurat. Di zaman Bani Israel. Tapi Nabi Musa alaihi salam, meskipun tidak ada kewajiban menutup aurat, Nabi Musa tidak pernah membuka aurat. Tidak pernah membuka apa? Auratnya tidak pernah. Artinya tidak pernah dilihat oleh Bani Israel seperti apa auratnya Nabi Musa. Orang tahu. Padahal tidak wajib menutup di zaman itu. Wong Bani Israel itu mau rewel, Pak. Artinya rewel seperti ini ya. Contoh rewel ini ketemu rewel wis. Wong belengna, wong kok kacamata ireng terus, lah jangan matanya pijat apa itu seperti itu. Wong kan nganggo masker terus, dicurigai, pasti dia ada masalah dengan mulutnya atau dengan giginya. Seperti itu, wong rewel. Wong nganggo sarung terus, jangan-jangan kondor. Itu seperti itu ya, seperti itu. Iya. Wong ning omah terus, jadi wong kan ning omah terus. Ora tau metu sing omah. Ya dicurigai ki wong rewel. Zaman Israel seperti itu. Jarang ning omah ya diomong. Ning omah terus diomong, jarang ning omah diomong. Itu seperti itu. Lah Nabi Musa alaihissalam itu tidak pernah membuka izarnya, tidak pernah membuka sarungnya. Sedangkan Bani Israel itu sudah biasa, kan tidak ada kewajiban menutup aurat di syariat Nabi Bani Israel. Adusnya biasa. Akhirnya mereka mencurigai Nabi Musa ada sesuatu. Kenapa kok tidak berani membuka aurat di hadapan mereka? Bahkan tuduhan keji terhadap Nabi Musa alaihissalam itu infikhamul khosyah. Lah gue mau istilahnya cara bahasa Tegalege diarani kondom. Ya, khosyahnya itu membengkak. Oh, cuma mau kondor kayak kondor. Seperti itu. Nah, satu hari Nabi Musa siram. Dan tidak pernah Nabi Musa mandi bersama dengan yang lain, dan itu tidak pernah. Adusnya derekan. Ketika Nabi Musa alaihissalam mandi, beliau membuka izarnya, kemudian meletakkan di atas batu. Kitalah nang dhuwure apa? Watu. Izarnya, sarungnya. Kemudian batu yang ada izarnya Nabi Musa itu farra bi thawbihi. Cara tafsir jalannya itu farra bi thawbihi. Artinya lari membawa bajunya Nabi Musa. Jadi waktunya kayak batu yang hidup membawa lari pakaian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa orang sadar batu ini membawa pakaiannya, dia ngejar sambil mengatakan thawbi hajar, thawbi hajar. Thawbi hajar. Ketika Nabi Musa keluar, akhirnya orang-orang Bani Israil melihat, oh, apa yang mereka tuduhkan selama ini ternyata salah. Jadi baro'ah minallah tentang tuduhan orang-orang Bani Israil terhadap Nabi Musa AS dengan seperti itu. Ketika mandi, bajunya dibawa oleh batu. Makanya batu ini kemudian yang Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk dihajar. Ya, wa idistasqa Musa liqaumihi
faqul nadrib bi'asakal hajar. Ketika Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya, faqulna, Allah Ta'ala dawuh, idrib bi'asaka al-hajar. Pukul batu itu wahai Musa dengan tongkatmu. Dihajar dicuk Nabi Musa tak fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Batu yang dipukul oleh Nabi Musa kemudian mengeluarkan 12 mata air. Fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Kenapa kok 12? Karena jumlah daripada asbatu Bani Israil, kelompok atau Bani dalam Bani Israil itu ada 12. Bani A, Bani B, Bani C. Lah mereka sudah ada bagian sendiri-sendiri. Wan rumah singkia oleh ngerebutkan sana. Bani Fulan singkiane oleh ngombekan sana. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw bil ardi mufsidin. Jadi ya, tafsir ini ada cerita tentang Thawbi Hajar. Mulanya dalam tafsir Jalan ada istilah alladzi farra bi thawbihi. Batu yang membawa lari baju Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihissalam sedang mandi. Ya karena waktu itu di dalam syariat Nabi Musa belum ada kewajiban menutup aurat gitu loh. Artinya sebenarnya biasa gitu. Karena menutup aurat termasuk bagian daripada min khususiyati hadhil ummah, kekhususan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas nggih? Nambun. Masalah aurat niku secara lughat maknanya an-nuqsan. Aurat maknanya apa? An-nuqsan. Kurang atau ya celah aurat. Aja aurat toh. Aja dibuka kayak aurat kancane. Itu celah atau kekurangan atau ya yang tidak baik lah, itu aurat secara bahasa. Sedangkan secara syar'i aurat itu laha itlaqani. Dibagi dalam dua pembagian aurat. Ada yang pertama ma yajibu satruhu. Yang pertama, sesuatu yang wajib ditutup. Ada yang namanya ma yahrumu nadharuhu, sesuatu yang haram dilihat. Ada ma yajibu satruhu, ada ma yahrumu nadharuhu. Lah sing ma yajibu satruhu ini pembahasannya dalam bab salat ini, bab aurat ini, yang wajib ditutup ketika salat. Sedangkan ma yahrumu nadharuhu, aurat yang haram untuk dilihat, itu nanti pembahasannya ada dalam kitab nikah atau bab nikah. Mana saja yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Jelas nggih? Jadi hanya ada itlaqani. Ma yajibu satruhu yang akan dijelaskan dalam bab salat ini, bab masalah syarat sahnya salat. Ada yang ma yahrumu nadharuhu. Insyaallah nanti bahas secara detail di pertemuan yang lain. Manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.